Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Doa dan harapan saya semoga kita semua tetap sehat dan kuat dan tetap diberkati oleh Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Di hari ini kita akan kembali bersekutu melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang dalam edisi Rabu 24 Februari 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena kami merasakan hari lepas hari kasih sayang, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan dalam sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan memahami mengerti firman Tuhan dan selalu menjadi kekuatan bagi kami, pondasi bagi kami untuk terus membangun kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai 11. Injil menurut Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai 11. Injil Yesus berkata, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang selalu merindukan firman Tuhan, mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Uji coba di Sudi Petoba. Itulah tema dari perenungan kita di hari ini. Berangkat dari bacaan kita yang terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai 11. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum dipasarkan kepada konsumen, mobil ternyata perlu melewati berbagai macam tes. Mulai dari tes di trek dengan berbagai macam model lintasan dan kecepatan, tes kebisingan, tes kestabilan, pengujian lampu, pengujian suhu mesin, dan masih banyak lagi uji coba yang harus dilakukan sampai pada akhirnya kualitas mobil itu layak untuk digunakan oleh konsumen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah menuntun Yesus sampai di padang gurun, dan di sana Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda. Pertama, Yesus dicobai soal makanan, tetapi Yesus lebih memfokuskan diri pada Bapa sumber segala berkat, bukan pada bentuk berkatnya. Kedua, Yesus dicobai soal tahta, tetapi Yesus justru sangat tegas menggertak iblis. Ketiga, Yesus dicobai soal harta dan kedudukan, tetapi Yesus tetap punya komitmen bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini, hanya Allah saja yang harus disembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hidup di dunia ini, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun, di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah memberikan kita teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Fokus kepada Bapa sumber segala berkat, memiliki komitmen dan senantiasa tegas terhadap diri sendiri untuk hanya tetap menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Saudara-saudara, percayalah, kita pasti bisa melewati setiap cobaan dalam hidup kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena itu andalkanlah Yesus senantiasa dalam kehidupan. Roh Kudus menolong dan menuntun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri kebersamaan dan persekutuan kita di hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di atas segala nama. Kami boleh bersyukur bahwa firman Tuhan di hari ini mengajar kami untuk selalu setia, percaya, taat kepada Allah sumber berkat dan kehidupan. Janganlah hal-hal duniawi, janganlah godaan iblis menjatuhkan kami kepada kuasa-kuasa duniawi. Ajarlah kami selalu hidup taat, setia, dan yakin, serta percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kami akan mampu dan dimampukan melewati setiap pencobaan. Tuhan, hamba-Mu pada pagi hari ini berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus memberkati kehidupan mereka, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, menganugerahkan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan mengajar jemaat Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal, dalam suka dan duka kehidupan yang mereka jalani. Berkenan pula ya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka. Kiranya Tuhan pun berkenan memberkati setiap harapan dan rencana mereka ke depan, baik untuk kehidupan yang lebih baik maupun untuk masa depan anak-anak mereka. Berdoa untuk anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhan, dalam masa remaja, dalam masa pemuda, dalam perjuangan mencari identitas dan jati diri. Tuhan menyertai dan memberkati sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman yang benar dan akan tetap hadir sebagai generasi gereja dalam menyatakan tripanggilan gereja dalam keutuhan, ketangguhan, dan juga dalam iman yang benar. Berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan anggota jemaat Tuhan yang bergumul karena istri mereka, yang bergumul karena suami mereka, yang bergumul karena ekonomi, bergumul karena anak-anak mereka, orang tua mereka, yang bergumul karena beban pekerjaan, persoalan kehidupan dan pekerjaan. Mari Tuhan mendekap mereka, mengajar mereka untuk selalu yakin dan percaya bahwa bergumul bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya, yakin dan percaya dalam pengharapan
maka Tuhan akan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita. Berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit karena berbagai macam penyakit. Mari Tuhan, jamah tubuh mereka. Tuhan sembuhkan mereka, sehingga jamahan Tuhan melalui perawatan, obat-obatan, makanan, dan minuman, di dalamnya mereka akan peroleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berjuang mencari pekerjaan, baik di kota Bontang maupun di luar kota Bontang. Kiranya Tuhan membukakan jalan, sehingga kerinduan dan harapan mereka boleh terwujud. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang, yang terpisah dari keluarga karena tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melawat mereka. Ya Allah, berdoa untuk rencana pembongkaran pastori lama. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami dalam hikmat-Mu, menggerakkan kami dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang pada hari Sabtu akan bersama-sama dalam persekutuan, mengerjakan dan melakukan tugas tanggung jawab kami. Dan biarlah rencana kami, kerinduan kami ya Tuhan, untuk membangun pastori baru, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati. Tuhan menggerakkan anak-anak Tuhan untuk mengambil peran, memberikan persembahan, dan memberikan yang terbaik untuk harapan dan kerinduan membangun pastori yang baru. Karena kami sadar ya Allah, bahwa begitu banyak dan besarnya berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah tiba harinya Tuhan, pastori baru yang kami rindukan, pastori jemaat Efrata Bontang akan terbangun, dan di dalamnya hamba Tuhan akan berdiam, menaikkan doa syafaat dan menatap pelayanan demi terciptanya damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Ya Allah, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menuntun dan menyertai kami. Inilah syafaat kami, ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.